Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang membedakan batu badar sama badar besi. Karena batu badar sama badar besi itu beda, saudaraku. Meskipun terlihat bahasanya sama, namun sebenarnya beda. Dan disimak baik-baik ya saudaraku, biar saudaraku yang awam di mana saja itu biar paham. Meskipun nanti kedepannya mungkin edukasi yang saya berikan seperti ini itu bakal ditirukan di channel-channel sebelah saudaraku. Karena di channel-channel sebelah itu banyak yang jualan badar besi Lonata, namun orang-orang itu tidak paham dan tidak mau memberikan edukasi tentang badar besi Lonata, karena yang memaharkan di channel-channel sebelah itu niatnya cuma jualan saudaraku, dan barang yang dimaharkan juga tidak tahu barangnya aktif atau tidaknya, itu tidak paham juga. Yang bikin repot di situ saudaraku. Dan buat saudara-saudara kita yang sudah mahari barang dari channel-channel sebelah, kalau mau konsultasi ya jangan sama saya, takutnya nanti kalau barangnya belum aktif, tak bilang belum aktif, takutnya malah ngambekan, bikin repot. Karena kejadian itu banyak sekali yang seperti itu saudaraku. Mari benda dari orang lain, ditanyakan ke saya, curhatnya ke saya, barangnya nggak bener, ngambek malah. Padahal sudah saya bikinkan video edukasi yang sangat banyak. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, kalau pengen paham disimak baik-baik saudaraku. Saudaraku, ini ada batu selonata, dan ini saudaraku tidak nempel magnet seperti ini. Dan batu ini berat sekali saudaraku. Kenapa ini dinamakan badar selonata? Ini batunya berat, makanya dinamakan badar, karena setengah membesi. Namun ini tidak nempel magnet saudaraku, makanya disebut badar selonata. Paham ya saudaraku? Dia tidak nempel magnet, makanya disebut badar selonata. Kalau yang sudah nempel magnet saudaraku seperti cincin ini, inilah badar besi selonata. Jadi kenapa kok nempel magnet? Karena sudah membesi, makanya dinamakan badar besi selonata. Jadi intinya saudaraku, untuk membedakan batu badar atau badar besi yang dari selonata itu, intinya dia nempel magnet yang dibilang badar besi. Kalau belum nempel magnet itu jenisnya badar, jadi sebutannya badar selonata. Kalau yang sudah nempel magnet baru dinamakan badar besi selonata. Paham gak saudaraku? Seperti itu saudaraku. Tapi kalau jenis batu yang lain seperti jenis-jenis batu badar kayak Pelosani, itu sama saja seperti itu saudaraku edukasinya. Dan kalau badar Pelosani itu kebanyakan langka sekali kalau yang nempel magnet saudaraku. Kalau yang badar itu belum nempel magnet, tapi kalau sudah jadi besi atau setengah besi itu dia nempel magnet, makanya ada besi Pelosani, ada badar Pelosani itu di situ saudaraku.
Intinya simpel saudaraku. Kalau ya itu saudaraku harus belajar, karena dulu saya juga pahamnya belajar saudaraku. Tanpa kita belajar sepertinya kok mustahil kalau orang itu tahu-tahu bisa mengetahui atau mengerti sesuatu saudaraku. Intinya yaitu belajar sama yang ahlinya biar tidak keliru, seperti itu. Dan yang harus diingat ya saudaraku ya, barang apapun itu, contoh seperti ini saudaraku, ini yang warnanya agak coklat ini Badar Celonata, atau yang cincin ini Badar Biselonata, karena nempel magnet. Itu yang harus diingat saudaraku, barangnya harus aktif. Kalau barangnya aktif baru bisa digunakan tuahnya, karena yang beredar di luaran sana itu banyak sekali Badar Besi Celonata, Badar Besi Celonata yang katanya aktif saudaraku, namun barangnya tidak aktif. Karena apa ya? Karena dulu mungkin menirukan bahasa saya, karena sebelum saya memberikan edukasi tentang mengaktifkan benda-benda bertuah itu, saya ingat saya itu 7 tahun yang lalu semenjak ada grup Facebook, YouTube itu belum ada yang memberikan edukasi tentang ini loh yang dinamakan Badar Besi Celonata dan barangnya aktif, itu belum ada saudaraku, kecuali di channel YouTube saya. Kok bisa seperti itu? Gimana ya Gus? Ya karena yang jualan itu juga tidak paham saudaraku. Meskipun orang itu katanya spiritual atau punya kemampuan khusus lah bahasanya, karena tidak paham sebenarnya. Yang harus diwaspadai seperti itu saudaraku. Makanya saya selalu menekankan, mengingatkan, carilah barang sama yang benar-benar ahlinya, sama yang pakarnya, biar tidak keliru, kan seperti itu saudaraku. Karena apa? Karena sifatnya benda bertuah atau ageman lah bahasanya. Itu kan intinya harus benar-benar saudaraku, kalau bisa barangnya asli ori. Karena apa ya? Karena kedepannya itu kan buat peninggalan ke anak cucu. Dan kalau barangnya aktif itu kan akan bermanfaat buat pemiliknya. Itu saudaraku yang harus diingat. Dan sebenarnya kalau menurut saya itu, ya itu tadi saudaraku, biar tidak ribet bahasanya sama yang ahlinya. Nanti takutnya kalau di sana kan lebih murah dan sebagainya. Mungkin saudaraku, kalau barangnya tidak aktif, contoh ya saudaraku, di rumah saya itu ada Badar Biselonata yang tidak aktif saudaraku. Itu tidak saya markan saudaraku. Dulu pernah saya buangin, atau mungkin dapat dari apa ya, dari petilasan itu. Kalau barangnya tidak layak pakai aja tak buang kok saudaraku. Tidak, saya tidak berani memberikan ke orang itu, tidak berani saudaraku. Apalagi ada saudara kita yang sampai memari itu, gak bakal saudaraku, pasti tak buang duluan barangnya. Dan saya pastikan barang dari saya itu, benda bertuah itu sudah saya sortir bahasanya saudaraku. Karena apa ya? Karena saya itu orangnya berhati-hati sekali saudaraku. Karena itu tadi, kalau buat sarana itu tidak untuk main-main, seperti itu loh. Dan alhamdulillah saudaraku, dari dulu saya menjadi kolektor benda bertuah itu, banyak sesepuh-sesepuh, hampir sesepuh di daerah Jawa Tengah itu, banyak yang sering saya disuruh, dimintai tolong mencarikan benda-benda bertuah, dipercaya seperti itu saudara. Ya karena itu tadi saudaraku, karena pertama mungkin karena kemampuan, dan kedua itu kehati-hatian itu tadi saudaraku. Karena apa ya? Karena barangnya saya cek, benar-benar saya cek dulu. Kalau barangnya memang bagus, mumpuni, baru saya bawa pulang. Kalau barangnya tidak pas ya, kalau dari alam paling saya buang lagi.
Seperti itu saudaraku. Oke saudaraku, itu tadi ya saudaraku edukasinya. Dan kedepannya itu akan saya buatkan edukasi. Dan masih banyak lagi saudaraku edukasinya. Apalagi tentang Bader Biselonata itu sebenarnya banyak saudaraku. Yaitu takutnya orang-orang itu pada semangat jualan Bader Biselonata cuma mengedit atau menirukan bahasa saya saudaraku. Kalau barangnya yang dimaharkan itu aktif, kalau dari orang lain sih nggak masalah sayanya. Yang bikin repot itu orang-orang itu ikut memaharkan Bader Biselonata tidak aktif, yang memahari tidak paham, lihat channel YouTube saya, minta tolong disuruh ngeliatin ada sudah aktif atau belum, dan saya jawab barangnya belum aktif ya karena saya terus terang, kalau iya saya ngomong iya, kalau tidak saya ngomong tidak saudaraku. Takutnya bikin ngambek gitu loh saudaraku. Seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya. Itu tadi sedikit edukasinya tentang membedakan antara batu badar sama yang badar besi. Karena jenis-jenis batu badar itu banyak sekali saudaraku. Ada badar besi empu, ada badar empu. Nanti kedepannya saja saudaraku ya. Namun ya harus diingat, jangan lupa kalau yang belum subscribe itu di subscribe saudaraku ya. Kalau sudah ya gak usah, subscribe itu kan cuma sekali. Seperti itu saudaraku, cukup sekali subscribe itu. Kalau yang belum subscribe ditekan tombol loncengnya itu saudaraku, subscribe-nya itu ditekan. Kalau sudah ya sudah, nggak apa-apa. Karena itu biar tidak ketinggalan edukasi atau video saya unggah saudaraku. Jadi setiap saya mengunggah video itu kalau di subscribe kan saudaraku dapat apa ya, pemberitahuan bahasanya, agar tahu oh Gusnya memberikan edukasi yang terbaru kan, seperti itu ya. Intinya buat menambah wawasan, pengertian, keilmuan biar lebih paham saudaraku ya. Semoga edukasinya bermanfaat. Cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.